Hai teman-teman, selamat datang di Panduan Menanam Cabai. Kita mulai perjalanan menanam cabai dari benihnya ya. Menanam cabai bisa jadi kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat. Pertama, pilih benih cabai yang bagus dan sehat biar tanamannya kuat. Benih yang berkualitas akan menghasilkan tanaman yang lebih tahan penyakit dan produktif. Siapkan juga tanah yang gembur dan subur. Tanah yang baik akan membantu akar tanaman tumbuh dengan baik dan menyerap nutrisi dengan optimal. Campuran tanah, kompos, dan arang sekam bisa jadi pilihan. Kompos memberikan nutrisi tambahan, sementara arang sekam membantu menjaga kelembapan tanah. Buat lubang kecil sedalam 1-2 cm, lalu satu benih cabai di setiap lubang. Pastikan jarak antar lubang cukup agar tanaman tidak saling berebut nutrisi. Tutup lubang dengan tanah dan siram pelan-pelan. Penyiraman awal ini penting untuk membantu benih mulai berkecambah. Ingat, tanahnya harus lembab, jangan terlalu basah. Kelembapan yang tepat akan mencegah benih membusuk dan memastikan pertumbuhan yang baik. Nah, sekitar 7-10 hari kemudian, benih cabai akan mulai tumbuh. Ini adalah tahap yang sangat menyenangkan karena kita bisa melihat hasil kerja keras kita. Itu tandanya tanaman cabai kita mulai hidup. Pastikan untuk terus memantau pertumbuhannya. Rawat dengan baik ya supaya tumbuhnya bagus. Penyiraman rutin, pemupukan, dan perlindungan dari hama akan membantu tanaman cabai tumbuh subur dan menghasilkan buah yang banyak. Sekarang, tanaman cabai kita masuk fase vegetatif, yaitu masa pertumbuhan yang sangat penting. Di fase ini, tanaman fokus untuk mengembangkan akar yang kuat, batang yang kokoh, dan daun yang lebat. Pastikan tanaman dapat sinar matahari yang cukup, minimal 6 jam sehari, agar proses fotosintesis berjalan optimal. Siram secara teratur, tapi jangan kebanyakan ya. Penyiraman yang berlebihan bisa merusak tanaman. Tanah yang terlalu basah bisa bikin akarnya busuk, yang akhirnya menghambat pertumbuhan tanaman. Jangan lupa juga untuk memberi pupuk agar tanaman mendapat nutrisi yang cukup. Pupuk membantu tanaman tumbuh lebih cepat dan sehat. Pupuk yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium sangat penting di fase ini. Nitrogen membantu pertumbuhan daun, fosfor memperkuat akar, dan kalium meningkatkan ketahanan tanaman. Kamu bisa pakai pupuk organik atau anorganik. Sesuaikan saja dengan kebutuhan tanamanmu. Pupuk organik lebih ramah lingkungan, sementara pupuk anorganik biasanya lebih cepat diserap tanaman. Dengan perawatan yang tepat, tanaman cabai akan tumbuh subur dan hijau, siap untuk fase berikutnya, yaitu fase generatif, di mana tanaman mulai berbunga dan berbuah. Setelah fase vegetatif, tanaman cabai akan masuk ke fase generatif. Tandanya, mulai muncul bunga-bunga kecil yang bentuknya seperti bintang berwarna putih atau kuning. Di fase ini, di tanaman cabai butuh nutrisi yang sedikit berbeda. Pupuk yang mengandung fosfor dan kalium lebih diutamakan. Fosfor membantu pertumbuhan bunga dan buah, sedangkan kalium meningkatkan kualitas buah. Jangan lupa, siram tanaman secara teratur dan pastikan tanaman terhindar dari hama dan penyakit. Hama dan penyakit bisa mengganggu pertumbuhan bunga dan buah loh. Setelah bunga terbuahi, akan muncul bakal buah cabai. Bakal buah ini akan terus berkembang menjadi buah cabai yang siap panen. Proses dari pembuahan sampai panen butuh waktu sekitar 2-3 bulan. Perawatan di fase generatif lanjutan ini tidak jauh berbeda dengan fase sebelumnya. Pastikan tanaman tetap mendapat sinar matahari dan air yang cukup, serta nutrisi yang tepat. Oh iya, pangkas juga tunas air dan daun tua untuk merangsang pertumbuhan buah. Pemangkatan ini juga jelas sirkular hijward vancin di skritif fan. Bagian 5. Hama pengganggu tanaman cabai dan solusinya. Bagian 1. Dalam bagian ini, kita akan membahas berbagai jenis hama yang sering menyerang tanaman cabai, dan bagaimana cara mengatasinya. Hama adalah salah satu pengganggu utama dalam budidaya cabai. Mereka dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada tanaman, mengurangi hasil panen, dan bahkan menyebabkan kematian tanaman jika tidak ditangani dengan benar. Salah satu hama yang sering menyerang tanaman cabai adalah thrips. Thrips adalah serangga kecil yang sulit dilihat dengan mata telanjang, tetapi kerusakan yang mereka sebabkan sangat nyata. Hama ini merusak daun muda dan membuatnya menjadi keriting. Daun yang keriting ini menghambat fotosintesis dan pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman menjadi lemah dan rentan terhadap penyakit lain. Untuk mengendalikannya,
Gunakan insektisida yang mengandung bahan aktif abamectin atau imidacloprid. Insektisida ini efektif dalam membunuh thrips dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada tanaman. Semprotkan insektisida ke seluruh bagian tanaman, terutama bagian bawah daun. Bagian bawah daun adalah tempat thrips sering bersembunyi dan bertelur. Jadi penting untuk memastikan insektisida mencapai area ini. Ada juga kutu kebul yang suka mengisap cairan tanaman dan membuat menjadi kuning. Kutu kebul ini dapat menyebabkan kerusakan yang parah jika tidak segera ditangani. Untuk mengendalikannya, gunakan insektisida yang mengandung bahan aktif fipronil atau diafenthiuron. Insektisida ini bekerja dengan baik dalam membunuh kutu kebul dan melindungi tanaman dari kerusakan lebih lanjut. Dengan menggunakan metode pengendalian hama yang tepat, kita dapat memastikan tanaman cabai tetap sehat dan produktif. Penting untuk selalu memantau kondisi tanaman dan mengambil tindakan segera jika ditemukan tanda-tanda serangan hama. Bagian 6 hama pengganggu tanaman cabai dan solusinya, bagian 2. Selanjutnya ada ulat grayak, hama yang sangat merugikan karena menyerang daun, bunga, dan buah cabai. Ulat ini bisa menyebabkan kerusakan yang parah pada tanaman. Untuk mengendalikannya, gunakan insektisida yang mengandung bahan aktif sipermetrin atau deltametrin. Semprotkan insektisida secara merata ke seluruh bagian tanaman. Ingat, penggunaan insektisida harus hati-hati ya. Baca petunjuk penggunaan pada kemasan produk. Gunakan juga alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan baju lengan panjang saat menyemprotkan insektisida. Bagian 7. Penyakit yang menyerang tanaman cabai, bagian 1. Selain hama, penyakit juga jadi ancaman serius bagi tanaman cabai. Salah satunya adalah penyakit layu fusarium yang disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum. Gejala awalnya, daun layu di siang hari dan segar kembali di malam hari. Kalau tidak segera diatasi, tanaman cabai akan layu permanen dan mati. Untuk mengendalikannya, gunakan fungisida yang mengandung bahan aktif benomil atau carbendazim. Ainpekan fungisis für pejebarang tanaman. Bagian 8. Penyakit yang menyerang tanaman cabai. Bagian 2. Penyakit antraknosa atau patek juga sering menyerang tanaman cabai. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Coletotrichum sp dan menyebabkan bercak coklat pada buah cabai. Untuk mengendalikannya, gunakan fungisida yang mengandung bahan aktif mancozeb atau propinep. Semprotkan fungisida ke seluruh bagian tanaman, terutama pada buahnya. Ada juga virus Gemini yang bisa membuat daun tanaman menjadi keriting dan pertumbuhan tanaman terhambat. Untuk mengendalikannya, gunakan bakterisida yang mengandung bakteri antagonis. Bagian 9. Memanen hasil jerih payah, panen raya cabai. Setelah melalui proses perawatan yang panjang, tibalah saatnya panen cabai. Buah cabai yang siap panen, warnanya merah mengkilap dan teksturnya keras. Petik cabai langsung dari tangkainya dengan pisau atau gunting yang tajam agar tanaman tidak rusak. Panen cabai bisa dilakukan setiap 2-3 hari sekali. Setelah dipanen, cabai bisa langsung dimakan atau dijual ke pasar. Kalau tidak langsung dimakan, simpan cabai di tempat yang sejuk dan kering agar tahan lama. Bagian 10. Tips tambahan untuk hasil panen melimpah. Ada beberapa tips tambahan agar panen cabai melimpah. Pertama, lakukan rotasi tanaman untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit. Kedua, gunakan varietas cabai yang tahan terhadap hama dan penyakit. Ketiga, lakukan pemupukan secara rutin dan sesuai dosis. Keempat, bersihkan lahan dari gulma. Terakhir, panen cabai secara teratur untuk merangsang pertumbuhan buah baru. Dengan melakukan tips-tips ini, sensibilitas specie membesar. Bagian 11. Kepuasan petani, keberhasilan budidaya cabai. Keberhasilan budidaya cabai tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi para petani. Melihat tanaman cabai tumbuh subur, berbuah lebat, dan siap panen memberikan kepuasan tersendiri. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras, ketekunan, dan pengetahuan para petani. Mereka telah melalui proses panjang dan penuh tantangan dalam merawat tanaman cabai. Semoga panduan lengkap ini dapat membantu Anda untuk membudidayakan cabai dengan sukses. Selamat mencoba, dan semoga berhasil.